Halo GP Mania, selamat datang di channel Sans GP yang selalu mengabarkan berita terupdate seputar MotoGP. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, memberikan penilaiannya terhadap sosok Valentino Rossi dan Marc Marquez. Valentino Rossi dan Marc Marquez selalu menjadi dua nama terdepan jika berbicara mengenai ajang balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP. Meski datang dari dua era yang berbeda, keduanya sempat bersaing dan menjadi rival di lintasan yang sama dalam beberapa tahun. Muncul lebih dulu di kelas 121 cc pada tahun 1996, The Doctor sukses menorehkan prestasi gemilang dengan 9 gelar juara dunia. Sosoknya semakin melekat dan menjadi ikon bagi Yamaha, di mana Rossi mampu merajai kelas tertinggi sebanyak 4 kali. Sementara itu, Marc Marquez melambung namanya sejak dia menjadi bagian dari Repsol Honda di kelas MotoGP pada musim 2013. Meski bertindak sebagai rookie alias pemula di musim itu, Baby Alien langsung mampu meraih gelar juara dunia kelas utama. Dominasi Marquez kian sulit terbantahkan seiring dengan performa motor Honda RC212V saat itu, yang sedang berada di puncak. Dia pun kembali menjadi juara dunia pada musim 2014, 2016, 2017, 2018, dan 2019 juga bersama pabrikan asal Tokyo, Jepang itu. Jika ditotal, Marquez sudah menorehkan 8 gelar juara dunia atau selisih 1 trofi dengan Rossi sejak tampil di kelas 125 cc. Perdebatan mengenai siapa yang lebih hebat antara Rossi dan Marquez pun acap kali terdengar di kalangan penggemar. Rivalitas panas keduanya yang terlihat pada musim 2015 semakin menjadi bumbu dalam mencari pembuktian tersebut. Tak hanya penggemar, Fabio Quartararo yang saat ini menjadi andalan Monster Energy Yamaha juga memberikan pengakuan. Rider berjuluk El Diablo itu merasa bahwa Marquez jauh lebih hebat dibandingkan dengan Rossi sebagai pembalap MotoGP. Pengakuan itu tentu sedikit mengejutkan lantaran Quartararo sempat secara terang-terangan mengakui bahwa Rossi adalah idolanya. Tak hanya itu saja, pembalap asal Prancis tersebut juga membawa status sebagai suksesor Valentino Rossi di Yamaha. Ya, Quartararo adalah pengganti Rossi di tim asal Iwata, Jepang itu sejak musim 2021. Marc Marquez bagi saya, dan ingatlah bahwa saya menyukai Valentino Rossi yang terbaik dalam sejarah, kata Quartararo, dilansir dari Motosan. Bagi Quartararo, Marquez lebih hebat dari Rossi lantaran dia bisa menunjukkan performa terbaik dengan jiwa petarungnya di berbagai kondisi. Dia, Marquez, sedikit kalah soal gelar, kata Quartararo menjelaskan. Tapi sejak datang ke kelas MotoGP sampai kini, pada musim 2014 dia sudah memenangi 10 balapan pertama. Dan Anda berkata, orang ini siapa dia? Hal terkuatnya adalah Anda menempatkannya dalam kondisi basah, kering, berangin, kondisi buruk, bagus. Marquez selalu melaju dengan sangat cepat. Ini adalah contoh seperti apa dia sebagai pembalap. Bagaimana mungkin agresivitas itu bisa terjadi? Dia sepertinya melaju 1,5 detik lebih cepat dari Anda. Di sela-sela libur MotoGP, Johann Zarco berhasil mengantarkan Honda menjuarai Suzuka 8 Hours 2024. Johann Zarco bergabung dengan Takumi Takahashi dan Teppei Nagoe untuk mengendarai Honda CBR 100.000 RRRSP bernomor 30. Kemenangan di Suzuka 8 Hours 2024 ini menjadi yang ketiga secara beruntun untuk Honda, sekaligus yang ke-30 secara keseluruhan. Penampilan Zarco DKK bisa dikatakan sangat dominan, lantaran sudah memimpin sejak menit ke-5 dan menjaganya hingga akhir balapan. Bahkan penalti yang diganjar oleh juri akibat pit stop ilegal tak mengganggu dominasi Zarco dan dua rekannya. Pada akhirnya, motor berkelir red, white, blue tersebut berhasil finish terdepan dengan keunggulan cukup lebar. Aku sangat senang menjalani stint lebih pendek, tapi masih bertahan hingga 50 menit. Sulit menambah jarak dari Yamaha, kata Zarco. Dilansir gridauto.com dari Paddock GP, hanya dengan 5 lap bisa sedikit lebih cepat dan kemudian menjadi lebih mudah. Aku berhasil melakukan pekerjaanku, dan aku sangat senang, jelas pembalap asal Prancis ini. Zarco mungkin satu-satunya pembalap MotoGP
yang malah mengisi liburannya dengan balapan yang serius. Namun beberapa waktu lalu ia memang sempat mengatakan bahwa ia sengaja ikut balapan ini sebagai sarana latihan dan terus menjaga fisiknya untuk tetap dekat di trek. Sedangkan beberapa nama lain memilih untuk liburan ke luar negerinya masing-masing, seperti Fabio Di Giannantonio yang sempat liburan di Bali sambil mengikuti kegiatan sponsorship. Kemudian ada sang juara Pecco Bagnaia yang memilih melangsungkan pernikahan dan dihadiri oleh segenap rekan-rekannya di Fire 46 Riders Academy. Pembalap Honda, Luca Marini, membahas perkembangan komunikasi dengan Valentino Rossi sejak meninggalkan VR46. Marini buka-bukaan soal sulitnya menerima nasihat Valentino Rossi usai hengkang dari VR46. Marini mengambil keputusan meninggalkan tim saudara tirinya untuk menjadi pembalap pabrikan untuk pertama kalinya musim ini bersama Repsol Honda. Hal ini menghasilkan perubahan besar dari keberadaan legenda MotoGP di sudut pandangnya. Marini ditanya seberapa besar dukungan dan nasihat yang kini ia terima dari Rossi sejak bergabung dengan tim rival. Awalnya agak rumit karena dia adalah pemilik bos tim, kata Marini dilansir dari Crash. Tetapi sekarang kami sedang berbicara satu sama lain. Kami saling mengirim pesan. Saya mencoba menanyakan sesuatu darinya. Dari luar, saya memahami situasi dengan Honda sedikit rumit, jadi saya lebih fokus pada perasaan saya dan melakukan pekerjaan dengan baik bersama tim saya. Marini mengatakan tentang tekanan dan ekspektasi untuk mengikuti jejak Rossi. Semua perbandingan dengan Vale, bagi semua pembalap, hanyalah sebuah kekalahan. Vale adalah GOAT, greatest of all time, atau yang terbaik sepanjang masa dalam olahraga ini, tutur pembalap 26 tahun itu. Senang sekali menjadi saudaranya, dia pria yang baik. Sekarang pada musim keempatnya di kelas Premier, dan setelah finish terbaik dalam kariernya di posisi ke-8 di kejuaraan tahun lalu, Marini mendapati kehidupan di Honda sangat sulit. Ia menggantikan Marc Marquez yang keluar dari pabrikan yang identik dengan kesuksesannya karena performa motornya buruk. Rekan setim baru Marini, Joan Mir, sudah berkali-kali dikeluarkan dari Honda pada tahun lalu dan sebagai akibatnya ia secara terbuka mempertimbangkan untuk pensiun. Hebatnya, Marini butuh waktu hingga putaran ke-9 tahun ini untuk mencatatkan poin pertamanya sebagai pembalap Honda. Bahkan 1 poin itu akibat penalti tekanan ban kepada Augusto Fernandez yang finish di depannya di Sachsenring. Marini terlihat berada di posisi paling belakang tahun ini lebih sering lagi. Namun, ia berjanji untuk bertahan dalam jangka panjang hingga pabrikannya kembali menguasai olahraga ini. Ya, kami berkembang pesat, banyak hal berubah, ujar Marini. Hal ini tidak mudah karena setiap pabrikan berusaha keras sepanjang musim ini dan semua orang berkembang pesat. Tetapi ya, saya ingin menjadi bagian dari proses ini. Proyek ini, bagi saya, sangat hebat. Ini memberi saya banyak motivasi. Saya ingin menang bersama Honda. Sampai saat ini saya ingin berada di sini. Sekian berita MotoGP hari ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita terupdate seputar MotoGP.